Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan sebuah bisnis itu yang baik, tepat. Berbagai cara itu dapat dilakukan untuk menentukan sebuah bisnis dengan berbagai alat, berbagai metode. Tapi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan sebuah bisnis atau usaha yang tepat dengan bantuan alat yaitu Google Trends, yaitu alat yang gratis untuk diakses, terus juga mudah untuk digunakan, yang dimiliki oleh Google, dan nanti perencanaan bisnisnya itu menggunakan namanya bisnis model Canvas. Tujuan video kali ini agar teman-teman semua dapat mencoba menggunakan kedua alat yang sederhana tersebut untuk bagaimana caranya menentukan sebuah bisnis yang baik dan tepat serta merencanakan bisnis tersebut dengan baik. Bisnis yang baik itu harus diikuti dengan sebuah proses perencanaan yang baik agar ketika kita memutuskan untuk memulai sebuah usaha atau bisnis tersebut, di samping memiliki keberanian, kita juga harus memerlukan sebuah perhitungan yang matang. Jadi kalkulasinya harus baik, tepat, sehingga resiko yang muncul, resiko apapun yang muncul nanti itu dapat dikelola dengan baik. Nah, salah satu cara yang termudah untuk menyiapkan sebuah rencana bisnis tersebut adalah dengan membuat sebuah kerangka yang terintegrasi dengan baik, sebuah template, sebuah model metode perencanaan bisnis yang saling berhubungan. Jadi perencanaan bisnis juga dapat memberi kita gambaran mengenai proses kerja bisnis kita nanti ke depan, apa yang akan kita jalani, bagaimana proses kerja dan apapun yang harus kita lakukan, sehingga apa yang perlu kita persiapkan kita tahu. Dan setelah itu, apakah bisnis tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, itu nanti dapat kita ketahui di dalam sebuah proses bisnis. Riset pasar itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita dapat mengetahui apa saja yang sedang tren dan yang sedang dicari masyarakat hari ini. Nah, Google Trends itu berfungsi untuk mengetahui apa saja hal yang sedang populer saat ini dan apa saja topik yang paling dicari oleh masyarakat hari ini. Jadi data dari Google Trends tersebut ini bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dan kemudian juga sebagai bahan acuan dalam menentukan strategi bisnis yang akan kita lakukan. Jadi pertama adalah langsung saja kita search di keywordnya, itu websitenya adalah trends.google.co.id, atau bisa juga cari di keywordnya yaitu Google Trends, itu nanti muncul. Langsung saja kita masukkan topik apa yang akan kita cari. Misal usahanya, saya akan mencontohkan misalnya usahanya kuliner ya, soalnya usaha hari ini yang cocok misalnya usaha makanan. Ya, saya search bakso misalnya ya, yang jenis makanan. Oh, ternyata prospeknya agak stabil ya, ada waktu tertentu yang naik, setelah itu turun, naik lagi, mungkin ada momen-momen tertentu yang naik, tapi ini cenderung stabil ya, tidak berfluktuasi signifikan. Setelah itu, ini dalam 12 bulan terakhir ya, ini Anda teman-teman bisa ubah misalnya 12, 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, dan seterusnya. Sini bisa negaranya mana, mau Indonesia atau seluruh dunia dan sebagainya. Setelah itu 5 besar provinsi yang paling banyak mencari keyword tadi bakso. Yang pertama adalah DIY, ada Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bengkulu. Ini 5 besar di Indonesia. Setelah itu kita juga bisa lakukan compare atau perbandingan dengan produk yang lain. Misalnya di sini ada sate misalnya. Kalau keluar nih, oh ternyata bakso rata-rata tetap di atas sate, tapi di momen tertentu ini sate naik signifikan. Ini mungkin ada momen apa seperti itu. Setelah itu di daerah subwilayahnya ada Sulawesi Barat, Aceh, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan compare terus dan seterusnya sampai nanti berapa yang mau dibutuhkan. Ini juga bisa kita hapus seperti itu. Nah, saya akan menggunakan bakso ini sebagai contoh, nanti kita bikin bisnis model kanvasnya. Begitulah cara menggunakan
Google Trends untuk kita dapat menentukan apa sih yang paling dicari masyarakat hari ini, apa sih prospek usaha yang akan kita lakukan, terus dengan membandingkan wilayah mana yang bagus untuk kita lakukan. Nah, bisnis model Canvas ini adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen secara singkat dan jelas, dan merupakan sebuah bisnis plan yang sederhana untuk mempermudah dalam kita membuat suatu model bisnis atau ketika kita ingin memulai bisnis. Nah, ke-9 blok ini tergambar dalam bentuk kanvas yang kemudian disusun berdasarkan cara kerja otak kita. Ini dia model template-nya BMC sebutannya dari kanvas. Yang pertama yaitu value proposition. Apa sih value yang ingin Anda tampilkan? Apa keunikan produk Anda? Nah, itu saya sudah bikinkan. Jadi ini yang pertama adalah bakso daging sapi pilihan. Bakso daging sapi pilihan yang pasti enak dan memiliki berbagai varian rasa bakso dengan berbagai isi, bentuk. Ada isi ayam, isi telur ayam, isi sosis sapi, isi cabai dan sebagainya. Terus setelah itu memiliki berbagai bentuk bakso, ada yang jumbo, sedang, kecil, harga terjangkau, halal dan sebagainya. Itu adalah keunikan apa. Setelah itu creativity itu bagaimana proses baksonya, apa yang Anda akan lakukan dalam bisnis Anda, itu membeli bahan, terus membuat produk, merancang, menyiapkan kios, promosikan brand, dan sebagainya. Setelah itu yaitu customer relationship, hubungan pelanggannya. Anda mau bangun seperti apa? Membangun hubungan baik dengan para pelanggan dengan cara secara tidak langsung yaitu aktif di media sosial, terutama Instagram ya, dengan membuat konten-konten menarik sehingga pelanggan selalu terhubung dengan kami kalau kita aktif di Instagram ya. Setelah itu customer segmen pelanggan mana yang mau disasar lah. Segmen pada produk ini segmen pelanggan yang akan disasar yaitu para keluarga yang ingin menikmati makan bersama, para pecinta kuliner, para wisatawan dan sebagainya. Setelah itu channel, jadi channel apa yang ingin Anda gunakan, Anda buat untuk mempromosikan produk Anda, yaitu channel dengan berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube misalnya bisa juga. Setelah itu key partners, yaitu adalah Anda ingin bekerja sama dengan siapa gitu. Jadi kami bekerja sama dengan akun media sosial yang sudah memiliki banyak follower, terus juga bekerja sama dengan para supplier daging sapi. Jadi hubungan partner sesama, kerjasamanya bagaimana seperti itu. Setelah itu yaitu key result, kunci dari sumber dayanya. Jadi sumber daya manusianya adalah masyarakat sekitar misalnya, terus keuangannya, modal awalnya misalnya 10 juta untuk beli bahan, sewa kios, biaya operasional dan sebagainya. Setelah itu adalah cost structure, struktur keuangan Anda itu apa saja. Biaya tetap ini dibagi dua, ada biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetapnya adalah pembelian bahan baku, biaya pemasaran, biaya operasional itu kan biaya tetap bulanan, itu masuk kategori biaya tetap. Untuk biaya variabel itu biaya sewa kios, karena sewa kios biasanya per tahun kan. Setelah itu revenue, jadi pendapatan Anda itu didapat dari mana? Nah, pendapatan yang kamu peroleh itu didapat dari hasil penjualan bakso misalnya, seperti itu. Ini saya bikin desainnya. Demikianlah tutorial bagaimana cara menggunakan Google Trends dan bisnis model Canvas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.